Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alinda Rizna dengan NIM akhir 73. Dan yang saya hormati Ibu Winda selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pangan. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis kadar abu dan mineral dengan menggunakan literasi pengendapan metode Volhard. Baik, kita langsung saja ke materinya. Pertama-tama, apa sih kadar abu itu? Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan kadar abu ini. Jadi, abu ini adalah zat anorganik yang tersisa setelah pembakaran bahan organik. Jadi, kadar abu ini mencerminkan kandungan total mineral dalam bahan pangan itu sendiri. Mineral dalam bahan pangan ini dapat berupa garam organik dan garam anorganik. Jadi, perlu diketahui bahwa komposisi bahan pangan itu terdiri dari sekitar 96%-nya adalah bahan organik dan air, dan sisanya sekitar 4% itu berupa unsur-unsur mineral. Nah, kenapa sih harus dilakukan analisis kadar abu dalam bahan pangan itu sendiri? Alasannya apa? Jadi, alasannya itu karena yang pertama, dapat menilai nilai gizi. Jadi, kadar abu itu menunjukkan total mineral yang terkandung dalam suatu bahan pangan. Nah, mineral ini merupakan nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh untuk berbagai fungsi fisiologis seperti pembentukan tulang, fungsi enzim, dan keseimbangan elektrolit. Jadi, analisis ini itu membantu evaluasi nilai gizi produk atau bahan pangan. Yang kedua, ada sebagai indikator mutu dan keamanan pangan. Nah, kadar abu itu digunakan sebagai salah satu indikator mutu untuk bahan pangan itu sendiri. Jadi, kadar abu yang terlalu tinggi itu dapat menandakan adanya kontaminasi seperti pasir, tanah, atau mineral beracun yang tidak diinginkan. Sehingga analisis ini penting untuk memastikan keamanan dari makanan itu sendiri. Yang ketiga, ada memonitoring kualitas produk, di mana dalam industri pangan ini analisis kadar abu itu digunakan untuk memantau kualitas dan kemurnian produk. Misalnya, pada sampel tepung terigu itu kadar abu dalam tepung itu tinggi, menandakan kualitasnya yang kurang baik karena memungkinkan masih terdapat bagian pengotor yang terikut dalam tepung itu sendiri. Yang keempat adalah mengetahui komposisi dan karakteristik bahan, di mana analisis kadar abu ini membantu mengetahui karakteristik fisikokimia dari bahan pangan dan jaga kestabilan adonan pada tepung atau spesifik. Nah, yang keempat ada mengetahui komposisi dan karakteristik bahan, di mana analisis kadar abu dan mineral ini dapat membantu mengetahui karakteristik fisikokimia bahan pangan itu sendiri. Contohnya seperti kestabilan adonan pada tepung atau kandungan mineral spesifik yang bermanfaat atau justru malah membahayakan bagi kesehatan. Nah, kita masuk ke caranya dengan titrasi pengendapan ini. Jadi, analisis kadar abu ini bisa loh menggunakan titrasi pengendapan. Apa sih titrasi pengendapan itu? Jadi, titrasi pengendapan atau biasa yang disebut dengan titrasi argentometri adalah titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit dengan titran larutan perak nitrat AgNO3. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pengendapan itu sendiri. Yang pertama ada suhu pengendapan, di mana suhu ini sangat mempengaruhi kelarutan, endapan, dan laju reaksi pengendapan. Apabila suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka dapat meningkatkan kelarutan. Sedangkan suhu yang rendah itu akan mendukung pembentukan endapan yang lebih stabil. Yang kedua ada pH larutan, di mana titrasi Volhard ini harus dilakukan dalam suasana asam. Hal ini berfungsi untuk mencegah hidrolisis ion Fe3+ dan mencegah kestabilan endapan perak tiosianat. pH yang tepat ini penting agar reaksi pengendapan berlangsung secara sempurna dan indikator Fe3+ itu bekerja optimal tanpa mengoksidasi ion halida seperti iodida. Yang ketiga ada sifat pelarut itu sendiri, di mana endapan yang terbentuk itu harus berukuran koloid agar permukaan endapan itu cukup luas untuk penyerapan indikator dan perubahan warna yang jelas. Nah, apabila endapannya itu terlalu kasar atau menggumpal, itu dapat menghambat perubahan warna dan memperlambat reaksi titrasi. Yang keempat ada konsentrasi reagen, di mana konsentrasi Fe3+ ini apabila terlalu kuat itu akan menyulitkan pengamatan warna kompleks pada FeSCN2+ yang menandai titik akhir titrasi. Konsentrasi yang terlalu rendah juga dapat mengurangi sensitivitas deteksi titik akhir titrasi. Selanjutnya,
kita menggunakan metode Volhard sebagai penentuan kadar abu dan mineral pada bahan pangan. Nah, kadar Volhard itu sendiri adalah salah satu teknik titrasi argentometri yang digunakan untuk mengukur kadar ion seperti klorida, bromida, iodida, dan tiosianat dalam larutan. Metode ini dikembangkan oleh Jacob Volhard dan melibatkan penambahan kelebihan larutan perak nitrat di dalam sampel. Nah, jadi endapan seperti perak klorida akan dipisahkan melalui penyaringan, lalu kelebihan perak nitrat akan dititrasi dengan larutan standar. Nah, proses ini menggunakan indikator ion besi atau Fe13 yang akan menghasilkan warna merah saat reaksi akhir titrasi tercapai. Prinsipnya itu ada didasarkan pada pengendapan perak tiosianat dalam larutan asam nitrit dengan ion besi 3 digunakan untuk mendeteksi kelebihan ion tiosianat. Jadi metode ini tuh dapat dipergunakan untuk titrasi langsung perak dengan larutan standar tiosianat atau untuk titrasi tidak langsung dari ion-ion klorida, bromida, dan iodida. Dalam titrasi tidak langsung ini, kelebihan perak nitrat standar ditambahkan dan kemudian dititrasi dengan tiosianat standar. Nah, yang selanjutnya ini ada indikator yang telah disebutkan tadi, bahwasannya indikator yang digunakan pada titrasi pengendapan metode Volhard ini yaitu Fe3+ atau ion besi 3. Nah, untuk titrannya atau larutan standarnya itu sendiri digunakan KSCN atau kalium tiosianat atau amonium tiosianat. Kemudian ini ada reaksi yang terjadi, di mana yang pertama ada penambahan larutan AgNO3 berlebih. Jadi dalam tahap ini larutan standar perak nitrat atau AgNO3 ditambahkan secara berlebih ke dalam larutan yang mengandung ion halida. Contohnya ada Cl-, Br- dan iodida-, atau tiosianat atau yang bisa disebut dengan SCN-. Nah, ion perak ini akan bereaksi dengan ion halida membentuk endapan perak halida atau AgX. Misalnya AgCl atau AgBr atau AgI seperti pada reaksi yang pertama. Kemudian pada tahap yang kedua itu titrasi kelebihan Ag+ dengan larutan tiosianat. Jadi sisa ion Ag+ yang tidak bereaksi ini kemudian dititrasi dengan larutan standar tiosianat menggunakan indikator ion besi 3 atau Fe3+. Ion tiosianat ini bereaksi dengan ion Ag+ membentuk endapan AgSCN seperti yang tertera pada reaksi yang kedua. Kemudian pada tahap terakhir itu ada tanda titik akhir titrasi dengan ion besi 3. Jadi ketika semua ion Ag+ itu berlebih setelah bereaksi, kemudian kelebihan ion SCN- ini akan bereaksi dengan ion Fe3+ membentuk kompleks FeSCN2+ yang berwarna merah menandai titik akhir titrasi ini seperti pada reaksi yang ketiga. Nah, tentunya metode Volhard ini mempunyai kekurangan dan kelebihan itu sendiri. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama ada akurasi yang tinggi untuk ion halida. Kemudian yang kedua ada dapat digunakan untuk titrasi langsung dan tidak langsung. Metode ini fleksibel dalam menentukan baik ion Ag+ secara langsung maupun anion seperti Cl- secara tidak langsung. Yang ketiga ada indikator yang jelas atau yang berwarna merah kompleks seperti FeSCN2+. Titik akhir titrasi yang metode ini juga mudah diamati karena perubahan warna yang kontras. Yang keempat ada reaksi cepat dan kuantitatif, di mana pembentukan endapan AgX dan kompleks FeSCN2+ itu berlangsung dengan cepat dan hampir lengkap. Kemudian ada kekurangan dari metode ini sendiri. Jadi kekurangannya adalah memerlukan suasana asam, di mana reaksi ini harus dilakukan dalam medium asam agar Fe3+ itu tidak membentuk endapan yang bisa mengganggu. Kemudian ada endapan bisa menyerap ion, di mana endapan AgX atau AgSCN ini bisa menyerap ion SCN- atau Fe3+ yang menyebabkan kesalahan titrasi. Jadi hasil titrasi yang didapat nanti akan kurang akurat. Kemudian ada tidak cocok untuk ion halida dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi apabila jumlah halidanya itu sangat kecil, maka sensitivitas itu akan menurun jika kadar ion terlalu rendah. Yang keempat ada interferensi dari ion lain, di mana ion lain yang juga dapat bereaksi dengan SCN itu akan membentuk endapan Ag+ yang dapat mengganggu hasil dari titrasi itu sendiri. Yang kelima ada diperlukan langkah tambahan pada titrasi tidak langsung, di mana sebagai contoh apabila kelebihan Ag+ itu harus dititrasi kembali dengan SCN-. Sekian dari saya. Penjelasan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.